Inspigo. Inspiration on the go. Oke, jadi beracun, tidak sehat. Elemen-elemen apa kalau di tempat kerja gitu ya yang bikin suasana kerja nggak sehat? Nah, sebetulnya elemen-elemennya tuh bisa dirumuskan, tapi banyak orang kan ujung-ujungnya secara subjektif nih. Mereka mikirnya, ya pokoknya buat gue toksik aja gitu. Nah, apa toksiknya itu yang harus lebih digali lebih dalam lagi subjektivitas dari masing-masing karyawan. Let's say gini, ada si A. Si A merasa kalau di kantornya menjadi toksik kalau bosnya itu nggak baik sama semuanya. Oke. Bosnya ngatur, bosi, nggak pernah traktir, galak banget, sangat strict, itu udah toksik. Oh, Udah oke. gitu bikin pokoknya jadi nggak nyaman deh karena yang diurusin cuman kerja gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa bos gue asik banget, tapi rekan-rekan satu kantornya yang toksik. Yang kelihatan banget kompetitif. Jadi rasanya pergi ke kantor tuh tiap hari capek karena urusannya harus kompetisi terus, harus menjilat terus gitu. Itu yang jadi bikin nggak nyaman untuk kerja. Ada juga yang si C nih gitu merasa bahwa di lingkungan toksik kantornya bosnya oke, teman-teman rekan kerjanya juga oke, tapi masalah gaji dan fasilitas. Jadi tiap orang bisa punya subjektivitas yang beda-beda kalau masalah toxic workplace. Oke. Kalau tanggung jawab mengubah tanda kutip mentransformasi kondisi kerja ada di leader, kayaknya komunikasi kan jadi penting ya. Maksudnya, Penting banget dong. Nah, komunikasi macam apa yang kayaknya bisa menumbuhkan orang tetap mau cerita, kasih feedback tuh yang jujur, tapi suasananya positif, bukan kayak saling nyalahin atau kayak ngejorokin temennya, ya dia sih bukan gue gitu kan, terus jadi berantem gitu. Kayak apa sih yang bisa kita praktekin? Aku tuh jadi teringat sama salah satu film drakor sih sebenarnya. Drakor namanya Marry My Husband. Nonton nggak? Iya, aku nggak nonton. Oke, boleh diceritain dikit. Spill lah gitu ya. Di spill. Itu kan momennya memang mereka kerja di satu kantor yang sama gitu. Tapi si ceweknya tuh ngerasa kayaknya semua pilih kasih gitu. Maksudnya kayak dia tuh timpang banget dilihat sama atasannya tuh kayaknya hasilnya nggak bagus dan apa segala macam. Padahal kalau dari sisinya dia, atasannya juga nggak baca detail gitu apa yang dia kerjain, proposal yang dia bikin. Jadi dia juga ngerasa nggak adil kan. Nah itu kan salah satu bukti toxic workplace. Satu si anak buahnya ngerasa gue udah kerja dengan maksimal, aku udah mengoptimalkan semua sumber dayaku, tapi nggak dihargai oleh atasannya. Sedangkan atasannya nuntut lagi. Kurang nih. Begitu dia udah waktunya habis, dia harus lapor ke atasan yang lebih tinggi lagi dari dia merasa bahwa ini pekerjaan si bawahannya, anak buahnya bisa nih dia pakai dan diaku-akuin sebagai hasil kerjanya dia kan. Nah itu kan banyak juga tuh kejadian kan di Ambil kantor-kantor. kredit nih. Cerita klasik nih. Cerita klasik deh. Makanya kenapa leadership tuh menjadi sangat penting banget untuk menciptakan suasana di kantor yang lebih kondusif. Jadi bisa benar-benar berkolaborasi. Bukan cuman bosi kan, nyuruh ini, tapi ntar diambil kreditnya, nggak diapresiasi juga hasil kerjanya dia, ya bikin orang juga jadi capek gitu untuk kerja di situ. Nah, salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan lagi tuh sebenarnya adalah bagaimana berkomunikasi secara asertif. Baik sebagai leader ataupun kita yang masih posisinya staff. Karena komunikasi asertif tuh susah-susah gampang untuk dipraktekkan. Gimana sih? Ada yang dulu tuh ada yang pernah ngingetin aku, nih kebetulan sama-sama lulusan psikologi gitu ya. Pakai I sentence gitu. Itu berlaku nggak sih di workplace? Tapi aku nggak tahu ya, nggak paham juga, silakan. Salah satu tekniknya iya pakai I statement. Aku merasa, aku mau, aku berharap lalala gitu kan. Karena kalau kita pakai I statement itu tujuannya karena kita berkomunikasi dari sudut pandang kita. Bukan kita berkomunikasi menyudutkan. Kalau you statement itu lebih menyudutkan. Kamu sih, bapak sih, ibu sih gitu. Nah maksudnya lebih gitu. Tapi formulanya tuh ternyata lebih kompleks lagi kalau kita bicara tentang assertive communication. Kayak perlu empathetic communication, yang mana kita merumuskan gitu. Merumuskan suasana yang benar-benar nunjukin kita tuh sebagai karyawan proaktif perilakunya. Tapi kita juga mikirin bukan cuma diri kita, mikirin semuanya. Teman-teman kita seperjuangan nih gitu. Jadi kayak misalnya nih ya, Ibu, saya perhatikan teman-teman semua tuh udah capek banget nih kalau rapatnya harus tiap malam jam 11 malam. Boleh nggak kalau dimajuin?
ke jam 10 gitu. Kita pertimbangkan juga ibu-ibu yang lainnya yang masih punya baby dan lain sebagainya. Itu kan lebih asertif ya daripada kita menggerutu aja gitu kan. Tapi juga kita mikirin orang-orang lain gitu. Dan siapa yang sekiranya lebih dekat sama atasan yang bisa approach atasannya. Nah itu kolaborasi tuh dalam posisi yang sama-sama staff, sama-sama rekan kerja, ada di tim yang sama, yang kemampuan komunikasinya lebih baik gitu, lebih bisa untuk menyampaikan aspirasi dari teman-temannya yang lain. Oke. Itu empathetic communication. Itu empathetic communication. Ada Yes. lagi? Kemudian ada yang clear boundariesnya jelas. Nah ini yang sulit. Clear boundaries tapi sama Sulit. atasan, guys. Gimana sih? Gitu. Jadi komunikasi nggak pakai WhatsApp, pakai email. gitu. Kalau di Eropa udah bisa tuh diberlakukan. Jadi bahkan udah ada undang-undangnya, nggak boleh ngirim email yang berkaitan sama pekerjaan di hari libur. Sabtu Minggu nggak boleh. Itu boundaries jelas tuh. Udah ada undang-undangnya juga di beberapa negara Eropa. Di Indonesia kalau bisa masuk grup WhatsApp. Kan nggak email, di WhatsApp. Di WhatsApp. Jadi akan semakin jadi ambigu, batasan kerja, batasan waktu kapan kita istirahat, kapan kita ngecek kerjaan. Benar. Bahkan banyak banget teman-temanku juga yang kerja di corporate mengeluh, hari ini tuh gue cuti loh padahal, tapi masih dibebanin sama pekerjaan. Masa sih nggak bisa cuma cuti 1 hari loh gitu. Bahkan banyak banget kan yang cutinya karena untuk urusan kepentingan kesehatan tapi masih dibebanin juga. Itu gimana konsepnya ya gitu. Nah aku selalu mengingatkan sama teman-temanku juga ya, sekarang sama Inspigors, kita ngomong secara asertif tapi clear boundariesnya ada. Jadi gini, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk remindernya. Saya catat di note saya, mengingat hari ini adalah hari cuti saya dan saya mau fokus dengan apa yang perlu saya agendakan di hari ini. Saya mohon izin ya, saya baru kerjakan ini besok. Terima kasih. Itu asertif tuh, jelas tuh. Jadi kita nggak cuekin, kita tetap balas, kita tetap responsif, tapi sesuai dengan boundariesnya. Hari ini aku cuti loh. Itu menghargai diri kita sendiri loh. Karena kalau kita nggak set up boundariesnya itu dari awal, ya nanti nggak pernah akan tercipta budaya kita bisa cuti dengan santai. Nanti tetap ada titipan-titipan. Bisa nggak yang deck ini kamu kelarin? Nggak apa-apa deh, nanti aja jam 3 sore tetap. Tapi kan kita lagi di rumah sakit misalnya gitu, mau check up, mau cek gitu. Ya. Oke, berarti 2 itu tadi ya, Itu penting. empathetic sama clear boundaries. Ya. Oke, tapi disampaikan dengan baik. Ya, berikutnya Wah, ada lagi. ada. Oke, ada. Berikutnya kalau berkaitan udah di level yang lebih tinggi lagi ya, komunikasi asertifnya tuh perlu benar-benar open and transparan. Gitu. Jadi apa yang perlu dibagikan dengan baik secara transparan. Jadi bukan karena kita udah jadi leader nih posisinya. Karena kalau kita masih jadi staff kan semuanya berteman. Iya. Tapi begitu dari antara 5 staff ini salah satu dipilih dapat promosi, posisinya akan berbeda kan. Iya. Nah, ini yang perlu kita latih gitu. Bagaimana kita bisa bersikap open dan transparan. Saya tuh masih menjadi bagian dari kamu juga, sama-sama ada di perusahaan ini. Cuman saya dikasih tanggung jawab yang lebih besar aja. Gitu. Dan kapan menempatkan posisi saat kita kerja, itu benar kita kerja, tapi pada saat kita lagi istirahat, mungkin kita bisa alihkan sisi kepribadian kita yang serius pada saat kerja itu menjadi lebih cair pada saat kita istirahat. Gitu. Oke, tapi berarti nggak semua apa yang kita tahu ketika kita jadi manajer ya, perlu jadi bahan ngobrol ketika sigi break, ada yang suka ngerokok bareng misalnya, itu yang nggak bisa sembarangan diceritain lah ya. Ya, benar. Oke. Jadi bisa ya meditasi Bisa. dengan musik seperti ini masih aman ya? Oke. Aman. Nggak pakai musik juga nggak apa-apa. Oke. Dipilih mana yang cocok dengan kita. Silakan dimulai guidance-nya Kakak Sam. Oke, kita coba mulai lagi. Kita gosok-gosokkan tangan kita Oke. sampai rasanya lebih hangat. Tapi kali ini kita terus lakukan butterfly hug alias peluk diri kita sendiri. Oke, kita tepuk-tepuk dulu tangan kita. Kalau ada yang mau ke bagian pundak juga bisa, mana yang rasanya lebih nyaman, di lengan atau di pundak. Tepuk-tepuknya santai aja, relax. Kemudian kalau kita lagi emosi berat, kita nafasnya nafas yang
cepat, seperti kalau perempuan mau melahirkan. Kayak gitu boleh. Kita keluarin dulu semua energi negatifnya, kita habiskan dulu sisa-sisa energi negatif yang masih ada di tubuh kita yang kita rasakan. Kalau rasanya intensitas marahnya, intensitas kecewanya, atau rasa frustrasinya semakin tipis, semakin kecil, makin lama nafas kita makin pelan. Kalau udah, kita mulai tutup mata kita dan kita mulai fokus sama nafas kita yang semakin pelan, semakin rileks. Inhale, exhale. Inspigo, inspiration on the go.